Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Ya. Artinya saya tidak sendiri di ruangan ini, ya. Kita bersyukur bahwa kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu Advent kedua bermakna kasih dan kesetiaan Tuhan. Hari ini kita boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kita boleh melihat bagaimana jemaat Tuhan mulai perlahan-lahan memenuhi rumah ibadah Tuhan. Ya. Jika Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin sekilas bisa melihat nanti dari tayangan yang disampaikan secara online, jemaat di tempat ini baik di lantai bawah maupun di balkon sudah mulai penuh. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang mengizinkan kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita juga boleh melihat rekan-rekan kita yang akan menerima baptisan, baik baptisan anak-anak, para orang tua membawa anak-anak mereka sudah siap di balkon, juga rekan-rekan yang akan menerima baptisan dewasa dan juga CD. Semua itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Boleh menolong kita untuk mengerti dan memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang kasih setianya nyata di dalam kehidupan kami. Yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan akan umat-Mu. Bahkan semakin hari sesungguhnya semakin kami rasakan. Kami mau datang Tuhan kepada Engkau, supaya firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Kami rindu firman Tuhan boleh mengubahkan akan kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana sesungguhnya seharusnya firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup berkelimpahan di dalam firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang berbicara dan berkata-kata kepada setiap kami. Di dalam nama Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Bapa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil sebuah tema firman tinggal di dalamku. Dengan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat 16. Mungkin agak kecil ya, atau terlihat, boleh kita bersama-sama melihatnya. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan istri baru menikah, pada waktu itu kami oleh karena satu dan lain hal, kami nggak ada kesempatan untuk bulan madu atau honeymoon. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menginap semalam gitu ya, di sebuah hotel yang cukup baik di kota Bandung. Nah Bapak Ibu sekalian, karena pada malam harinya gitu ya, kami tidak berencana untuk keluar ya, kami berencana untuk tetap stay di hotel dan tidak berencana untuk mencari makan di luar. Dan zaman itu belum ada ini ya, pengantaran makanan seperti zaman sekarang yang praktis begitu. Ya. Jadi kami menyiapkan makanan dari rumah. Dan kemudian setibanya kami di hotel begitu ya, ya kami jalan dan kemudian kami menuju ke kamar di mana kami telah memesan begitu ya. Dan kami melewati sebuah lounge ya, sebuah lounge. Dan kemudian
eh, karena kami gitu ya, itu hampir tidak pernah tinggal di hotel, hanya selain oleh kegiatan-kegiatan di gereja begitu ya. Jadi kami tidak tahu apakah kami bisa masuk ke dalam lounge tersebut. Jadi ketika sampai di sana kami lihat, wah ada lounge nih ya. Istri saya juga bilang itu ada lounge tuh, kelihatannya juga ada makanan di dalam sana. Ya. Lalu ketika jam makan malam, istri saya bilang, ayo kita coba masuk ke lounge. Ya. Saya ragu-ragu, boleh nggak ya? Dan kemudian ketika kami mengatakan nomor kamar kami, ternyata kami diizinkan untuk masuk ke dalam lounge tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kami dapati adalah di dalam lounge itu melimpah dengan berbagai macam makanan. Dan kami boleh makan dengan sepuasnya di sana. Sesungguhnya kami tidak perlu menyiapkan makanan dari rumah ya. Karena sebenarnya ketika kami menginap, kami tinggal di hotel itu, kami boleh menikmati makanan yang ada sepuas-puasnya, sebanyaknya yang bisa kami makan pada waktu itu. Karena makanan begitu berlimpah. Dan kemudian kami ketahui sebenarnya juga tidak hanya waktu makan malam ya. Kalau kapanpun kami mau ke lounge itu kami bisa menikmati makanan yang ada. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hal demikian juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sesungguhnya ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, sesungguhnya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Sesungguhnya kita memiliki kehidupan yang berlimpah ketika firman itu ada di dalam diri kita. Namun seringkali sebagai orang percaya, kita tidak menyadari akan hal itu. Pada bagian yang kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, sesungguhnya di sini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Kolose bagaimana mereka boleh hidup sebagai manusia baru. Dan di dalam ayat 16 ini, Paulus menunjukkan salah satu daripada tanda orang yang memiliki atau manusia baru itu sebagai orang percaya, sesungguhnya sebagai manusia baru, sesungguhnya perkataan Kristus seharusnya hidup dan tinggal dan diam di dalam manusia tersebut, dalam orang tersebut. Di sini dikatakan bahwa perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bapak Ibu sekalian, perkataan Kristus di dalam bagian ini dapat diartikan sebagai apa saja yang Tuhan Yesus katakan. Dan juga dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu perkataan tentang Tuhan Yesus. Dengan kata singkat, semua firman. Karena Yesus sesungguhnya adalah firman itu sendiri. Dia adalah firman yang hidup. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, sesungguhnya itu semua adalah firman. Dan kemudian firman itu dicatat, dan firman itu menjadi firman yang tercatat dan menjadi Alkitab yang kita miliki pada saat ini. Dan di sini Paulus mengatakan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kata diam, Bapak Ibu sekalian, di sini memiliki pengarti, memiliki makna, memiliki arti tinggal dan menetap. Seperti halnya seseorang yang tinggal di sebuah rumah, bukan seperti seekor burung yang bertengger kemudian pergi. Jadi kata diam sesungguhnya menunjukkan bahwa firman itu menetap di dalam diri kita. Firman itu secara permanen ada di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kata kekayaan di sini bukanlah bermakna
atau berkonotasi atau merujuk kepada materi, tetapi sesungguhnya kata kekayaan di sini ingin menunjukkan bahwa firman Tuhan itu membuat kehidupan kita melimpah-limpah. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain kita bisa mengatakan bahwa firman Tuhan atau perkataan Kristus akan tinggal di dalam kamu dengan berkelimpah-limpahan. Firman Tuhan itu akan tinggal di dalam kita dengan berkelimpahan. Inilah tanda daripada manusia baru. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang menjadi tanda bahwa seseorang itu di dalamnya tinggal firman yang menetap, dan firman itu adalah firman yang melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Tanda yang pertama yang bisa kita lihat, ketika firman itu tinggal di dalam hidup seseorang, dan firman itu berlimpah-limpah dalam hidupnya, firman itu akan menjadi firman yang mengubahkan kehidupannya. Dalam bagian ini selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lainnya. Maknanya adalah dengan firman Tuhan kita dapat saling mengajar, kita saling menegur dengan tujuan agar terjadi perubahan hidup di dalam diri kita. Terjadi sebuah transformasi, terjadi perubahan. Oleh karena itulah Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak saja mengubah cara berpikir kita, tetapi yang lebih utama, firman Tuhan seharusnya mengubah perilaku kehidupan kita. Namun Bapak Ibu sekalian, agar firman Tuhan itu boleh menjadi firman yang mengubah, firman yang mentransformasi kehidupan kita, kita seharusnya tidak hanya belajar akan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya. Karena itulah Yakobus menegur kita. Yakobus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dengan makna bahwa kita tidak hanya belajar firman Tuhan. Karena dengan hanya belajar firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada transformasi. Bapak Ibu sekalian, Agustinus adalah seorang pemuda yang cerdas. Dia karena kecerdasannya akhirnya dia belajar filsafat, satu mungkin pelajaran yang cukup berat begitu ya. Dan dia memiliki karir yang begitu baik. Sehingga karena dia belajar filsafat, akhirnya dia mendapatkan kesempatan juga untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, walaupun Agustinus memiliki pengetahuan yang luar biasa, memiliki karir yang baik, pastinya dengan karir yang baik, kehidupan finansialnya juga baik. Namun demikian ternyata kehidupannya sehari-hari dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Dia suka berpesta pora, dia memiliki geng teman-teman yang melakukan kejahatan-kejahatan anak muda begitu ya. Dikisahkan dia ikut mencuri yang sesungguhnya dia juga tidak perlu barang-barang itu ya. Karena sesungguhnya secara ekonomi dia berkecukupan. Pesta pora itu adalah bagian daripada kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu dia hidup dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan dan mereka memiliki anak dari hubungan mereka ini.
Sementara Agustinus hidup bergelimang dengan dosa. Ibunya yang bernama Monica adalah seorang Kristen yang saleh. Ibu ini tidak henti-hentinya berdoa, memohon Tuhan boleh mengubahkan akan putranya. Dia berdoa supaya putranya boleh mengenal siapakah juru selamat yang sesungguhnya. Agustinus hidup seperti biasanya. Dia berpesta pora, dia berpesta bergelimang dengan dosa. Sampai satu hari dia mengalami rasa kekosongan. Dan dia berpikir apa arti hidupnya. Walaupun dia memiliki segala sesuatu yang dia rasakan cukup pada waktu itu. Ketika dia sedang berpikir dan berpikir, tiba-tiba dia mendengar ada anak kecil yang bernyanyi. Ambil, bacalah. Ambil, bacalah. Kemudian dia berpikir-pikir apa yang harus diambil dan apa yang harus dibaca. Maka kemudian dia mengambil Alkitab. Dan kemudian dia membuka satu bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang dia baca adalah Roma pasal 13 ayat 13 sampai ayat 14 yang berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dengan pesta pora dan kemabukan. Janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu sekalian, Agustinus tersentak dengan bagian firman Tuhan yang dia baca tadi. Dia melihat bagaimana dirinya ada di dalam bagian firman Tuhan itu dan dia merasa mendapatkan teguran. Dan oleh karena membaca firman itu, ia pun bertobat. Dan sejak hari itu, dia meninggalkan segala karirnya, meninggalkan kebiasaannya yang lama, dan akhirnya dia menjadi seorang biarawan. Dan tentunya sebagai seorang biarawan, dia harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Belajar firman Tuhan adalah keseharian dalam hidupnya. Dan Agustinus yang dulunya suka berpesta pora, suka memuaskan akan kehidupannya dirinya sendiri, dia telah berubah. Firman Tuhan telah mengubah kehidupannya. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan Agustinus yang hidup di abad keempat itu sekarang kita kenal sebagai Santo Agustinus. Salah seorang bapak gereja yang terkenal dan pemikirannya itu menjadi sesuatu kekayaan bagi pengajaran Kristiani. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, jika firman Tuhan itu berkelimpahan di dalam kehidupan kita, seharusnya firman itu akan mengubah kehidupan kita. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya? Sudah berapa banyakkah bagian Alkitab yang kita baca? Sudahkah kita mengalami perubahan hidup? Adakah kita memiliki transformasi dalam hidup kita? Jika kita tidak mengalami perubahan hidup, jangan-jangan firman itu tidak tinggal di dalam kita. Firman itu hanya lewat sebegitu saja. Jangan-jangan sang firman yang hidup itu tidak pernah masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami perubahan. Karena sesungguhnya kita belum mengalami sebuah pertobatan. Kita hanya menjadi orang Kristen tomat, kata saya. Apa itu? Tobat, kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Karena kita tidak mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin ada perubahan di dalam kehidupan kita, marilah
kita membiarkan firman itu tinggal di dalam kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena tanpa menjadi pelaku firman, firman yang sudah kita pelajari tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Belajar firman Tuhan tanpa melakukannya adalah kesia-siaan belaka. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Dan tanda yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanda yang menunjukkan bagaimana orang tersebut memiliki firman yang tinggal di dalam kehidupannya dan kehidupannya berkelimpahan dengan firman itu. Orang itu akan memiliki hati yang bersyukur. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki hati yang bersyukur, dia akan menaikkan mazmur, dia akan memuji Tuhan, dia akan menaikkan rasa syukurnya itu dengan puja-puji kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya bangsa Israel, mereka di dalam peribadatannya, mereka menaikkan puji-pujian seperti yang kita lakukan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Puji-pujian itu dinaikkan untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah. Dan kemudian nyanyian pujian itu dibukukan. Dan itu menjadi mazmur. Dan mazmur itu diyakini juga sebagai firman yang dinyatakan kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam mazmur itu terdapat segala pujian kita atas rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam mazmur itu juga dicatat segala peristiwa, segala kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka bisa melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menaikkan syukur atas hal itu. Dengan mengingat perbuatan dan kasih Tuhan, mereka dapat menaikkan syukur. Bangsa Israel menaikkan rasa syukur mereka. Di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak dikatakan di sini mengucap syukurlah ketika kamu mendapatkan berkat. Mengucap syukurlah ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi di sini dikatakan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan bukan atas situasi, keadaan yang kita hadapi. Situasi dan keadaan tidak menyebabkan atau menyurutkan kita untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi rasa syukur itu terjadi karena firman yang tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam tradisi orang Yahudi, mereka ada sebuah festival yang disebut dengan Sukkot atau perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun ini dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi, dengan membangun sebuah pondok dari kayu yang ditutupi dengan daun-daun. Kalau sudah modern mungkin daun-daun agak susah, mereka ganti dengan kain-kain. Mengapa mereka mengadakan festival ini atau mengadakan perayaan Pondok Daun ini adalah untuk mengingat perjalanan mereka keluar dari padang gurun. Maksud saya perjalanan mereka selama 40 tahun
di dalam di padang gurun ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan di dalam perayaan itu biasanya keluarga akan berkumpul bersama-sama menikmati hidangan makan malam, gitu ya. Dan setelah itu mereka akan membaca bagian-bagian firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Bagaimana Allah menuntun mereka selama 40 tahun di padang gurun. Alkitab mengatakan selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan kepada mereka, yaitu mana. Mana itu Tuhan sediakan selama 40 tahun dan baru berhenti ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Inilah pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Dan dengan melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, mereka boleh menaikkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan sesungguhnya, kita boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan banyak janji kepada kita. Dengan belajar firman Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kita belajar menaikkan syukur itu. Dan dengan belajar firman Tuhan, hati kita juga dipenuhi dengan rasa syukur. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, adakah kita selalu merenungkan akan firman-Nya? Jika kita merenungkannya siang dan malam, firman itu akan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selama kurang lebih 40 hari ini, sebagian jemaat kita melakukan apa yang disebut dengan 40 day inward. Ada yang menyelesaikannya pada minggu ini, ya, atau sudah selesai, akan selesai, atau sedang berjalan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti akan 40 day inward, sudahkah Bapak Ibu sekalian mulai menikmati bagaimana merenungkan, mendalami akan kebenaran firman Tuhan? Jika Bapak Ibu sudah mulai bisa menikmati atau sedang menikmati, jangan berhenti, terus lanjutkan. Ada Bapak Ibu mungkin yang masih bergumul, masih belum mendapatkan bagaimana rasanya bisa menikmati, mengunyah firman Tuhan, sehingga bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari. Jangan putus asa, tetap lakukan itu. Satu waktu kita akan bisa menikmatinya. Dan pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita boleh melihat teman-teman kita yang akan menerima baptisan dan juga mengakui iman mereka di hadapan Tuhan. Pengakuan iman adalah tanda kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, sesungguhnya kita harus tinggal di dalam firman-Nya, supaya firman itu tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, nanti rekan-rekan yang dibaptis dan di sini akan menerima Alkitab sebagai tanda. Kita harus belajar akan firman-Nya siang dan malam. Hari ini juga kita akan menyaksikan orang tua yang akan membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan. Ini mengingatkan kepada kita sesungguhnya tanggung jawab daripada orang tua untuk mendidik anak-anaknya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan iman kepada Yesus Kristus bisa kita dapatkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, jika firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, kita akan hidup dengan penuh kelimpahan. Sudahkah kita hidup di dalam firman? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengingatkan kepada kami, sesungguhnya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah Kristus Sang Firman itu. Dan jika firman itu tinggal di dalam kehidupan kami, seharusnya kami memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tolonglah kami Tuhan,
bagaimana kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan keberadaan kami di dalam firman-Mu. Sungguh-sungguh kami boleh merasakan tinggal di dalam firman-Mu supaya firman itu boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Dan juga kami rindu ya Tuhan, bagaimana kehidupan itu berlimpah-limpah. Sehingga kehidupan yang penuh kelimpahan itu boleh disaksikan oleh orang-orang banyak. Dan kehidupan yang berlimpah itu boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.